Seringkali kita ini terlalu orang bilang baper, bawa perasaan begitu. Kita kadangkala berpikir kitalah korban karena keadaan. Kita korban karena situasi. Kita korban karena orang-orang tertentu merugikan kita. Kita korban karena masalah tantangan himpitan. Kata orang sekarang, bahasa gaul sekarang terlalu baper. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan, maka sebetulnya kita bukan korban. Oleh karena itu hari ini saya beri judul khotbah saya adalah Aku Bukan Korban. Kita akan melihat bahkan dari tokoh di Alkitab, kita akan melihat prinsip demi prinsip kebenaran, sekalipun seolah-olah kita tertekan, sekalipun seolah-olah kita yang menderita, sekalipun seolah-olah kita yang terhimpit masalah itu, seolah-olah kita bukan orang yang beruntung. Tapi di balik semua itu ternyata Tuhan itu benar-benar turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita akan belajar dari tokoh di Alkitab yang namanya Daud, bagaimana himpitan dan tekanan di dalam perjalanan hidupnya, tapi dia melihat dirinya bukan korban, justru lewat hidupnya dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa, bahkan sampai bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Itulah yang menjadi doa saya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita melihat segala sesuatu yang terjadi dari sudut pandangnya Tuhan. Mari buka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Samuel 22, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mari kita lihat bersama-sama contoh di dalam Alkitab, bagaimana kehidupan Daud berjalan di dalam prosesnya Tuhan, tapi dia menemukan bahwa rencana dan kebaikan Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. 1 Samuel 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab. Dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Ayat yang kelima. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Perhatikan ayat yang pertama. Lalu Daud pergi dari sana. Daud pergi dari mana? Kalau kita baca kisah atau perikop sebelumnya, Daud baru saja dari sebuah kota namanya kota Gad, di hadapan penguasa namanya Raja Akis, untuk menyelamatkan nyawanya, Daud harus pura-pura menjadi orang gila dan dia biarkan air liurnya meleleh di janggutnya. Kalau kita melihat kondisi Daud, kalau kita melihat atau mengingat perjalanan kehidupan Daud, kita teringat dari kisah di mana Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja sebetulnya. Tapi sejak urapan Tuhan ada di atas kepalanya, ada di atas hidupnya. Seolah-olah Daud tidak pernah luput daripada masalah, tantangan, himpitan. Dia diejek oleh saudara-saudaranya, dianggap tidak mampu berperang. Ketika dia mengalahkan Goliat, dia dipuji-puji, Saul iri. Sehingga Saul berusaha untuk berulang kali membunuhnya. Sehingga akhirnya Daud menjadi seorang pelarian. Seolah-olah ketika pengurapan Tuhan, ketika pilihan Tuhan ada dalam hidup Daud, seolah-olah 1001 masalah, tantangan, tekanan, himpitan, bahkan ancaman yang mengancam nyawanya, itu menghampiri hidupnya Daud. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya atau perikop-perikop sebelumnya, Daud sepertinya tidak tenang. Dari satu tempat dia sembunyi, ke tempat yang lain dia sembunyi. Dia lari, dia sembunyi, dia lari, dia sembunyi. Persis setelah Samuel mengurapi dia. Dan janji menjadi raja tidak kunjung tiba. Jangankan mau dipromosi,
Masalah datang silih berganti. Jangankan perjalanan Daud menuju ke atas. Jangankan ke atas menapaki tangga promosi jadi raja. Jangankan ke atas. Seolah-olah tangganya semakin turun ke bawah menuju lembah kekelaman. Bapak ibu saudara, itulah kondisi yang dihadapi oleh Daud. Lalu pergilah Daud dari sana. Dari mana? Dari pelarian. Dari mana? Dari tekanan, dari himpitan, dari orang yang mencoba membunuh dia. Kalau kita pikir, kadang ada orang yang merasa, aneh ya Pastor Bernard, sejak ikut Tuhan, sejak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, bahkan sejak melayani, kayaknya masalah, tantangan, himpitan, tekanan itu terjadi dalam hidup kita. Lalu kita berpikir, jangan-jangan salah nih pilih Tuhan Yesus. Jangan-jangan salah ikut Tuhan Yesus. Jangan-jangan salah nih kita melayani, sungguh-sungguh ikut Tuhan, takut akan Tuhan. Ternyata banyak kesaksian atau orang cerita sama saya, banyak jemaat cerita. Sejak ikut Tuhan Yesus malah masalah datang silih berganti. Bapak ibu saudara, apakah benar ketika ikut Tuhan Yesus selalu masalah tiba-tiba muncul bermunculan? Sebetulnya ikut Tuhan Yesus ataupun tidak ikut Tuhan Yesus namanya manusia. Tidak kebal daripada yang namanya masalah. Oh, tantangan itu selalu ada di dalam hidup yang namanya manusia. Mau kita ikut Tuhan, mau kita tidak ikut Tuhan, mau kita sungguh-sungguh, mau kita tidak sungguh-sungguh, mau kita jaga kekudusan atau melakukan dosa, masalah itu datang silih berganti. Tapi berbeda adalah ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Selalu ada kasih karunia-Nya yang menjaga hidup kita. Sehingga kita tidak dibiarkan berjuang sendirian, kita tidak dibiarkan stres atau menjadi gila bahkan. Anugerah dan penyertaan Tuhan menguatkan hidup kita. Bedanya ketika kita ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, justru di balik semua masalah itu selalu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Gua Adulam menjadi tempat di mana Tuhan memproses Daud, bukan hanya hidupnya, tapi bagaimana kepemimpinannya begitu berkembang. Bahkan di gua ini ada 2 mazmur yang ditulis oleh Daud di tengah-tengah gua Adulam. Nanti kita akan lihat Mazmur 142 dan Mazmur 57. Di tengah pelarian, di tengah gua sekalipun, Daud tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Apa sih Mazmur? Mazmur itu nyanyian. Apa sih nyanyian? Nyanyian isinya adalah curahan hati seorang manusia yang namanya Daud. Bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan Allahnya. Betapa luar biasa sikap yang diambil oleh Daud ini. Dia tidak izinkan masalah, tekanan membuat dia akhirnya mengambil keputusan, aku ini korban. Tapi dia menjeliat jauh ke depan seperti yang Tuhan lihat di dalam hidupnya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dalam ayat yang pertama bagian yang B dikatakan demikian. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Daud saja harus menyelamatkan dirinya. Bahkan dia harus pura-pura gila tadi di kota Akis, di Raja Akis kota Gad itu. Dia harus survive untuk dirinya. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Saudara dan keluarganya ikut masuk di dalam gua itu. Karena Daud memang dikejar oleh orang nomor 1 di Israel namanya Saul. Pastilah keluarga atau saudara-saudaranya juga menjadi incaran Saul. Dicari, diinterogasi. Dikejar pasti keluarga dan saudara-saudaranya untuk mencari tahu di manakah Daud bersembunyi. Sehingga keluarga dan saudara-saudaranya menjadi terancam bahaya karena Daud. Bayangkan Daud sudah berlari menyelamatkan nyawanya. Keluarganya ditambah lagi keluarganya menjadi tanggungan hidup dia. Seolah-olah keluarganya pun korban karena kesalahan Daud. Padahal kalau kita mengerti ceritanya, Daud sebetulnya tidak berbuat salah sama sekali. Justru dia menyelamatkan Raja Saul. Justru dia menyelamatkan bangsa Israel daripada jajahan atau daripada bahaya bangsa Filistin. Di mana Goliat, kalau kita masih ingat ceritanya. Goliat menantang bangsa Israel, Goliat menantang Raja Saul. Bukan hanya Daud harus menyelamatkan dirinya. Orang tua dan keluarganya pun menjadi tanggungan dia. Dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara, kadang-kala kita berpikir, menyelesaikan masalah kita sendiri saja sudah begitu berat dan susah. Ditambah lagi kadangkala keluarga besar kita, orang tua kita, mungkin saudara kandung kita menjadi beban di dalam hidup kita. Entah mungkin ada salah satu anggota keluarga kita yang sakit,
jadi beban untuk kita perhatikan, jadi beban untuk kita, bahkan keuangan kita harus keluarkan untuk merawat saudara kita. Mungkin dia putus sekolah, gak punya dana dan akhirnya tergantung kepada kita. Mungkin baru dipecat atau bisnisnya bangkrut, tergantung kita. Bukan hanya kita menanggung masalah kita sendiri. Kadangkala keluarga kita pun ikut kita tanggung masalahnya, problemnya. Saya membayangkan hidupnya Daud tambah berat luar biasa. Dan gak main-main, dia dikejar orang nomor 1 di Israel namanya Raja Saul untuk membunuh dia, untuk mengancam nyawanya. Dan dia harus menanggung keluarganya. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara mengenai keluarga besar, tidak semua beban harus kita tanggung, harus kita pikul. Minta hikmat, Tuhan akan kasih hikmat praktis. Kalau saudara kita misalkan tergantung keuangannya kepada kita, padahal saudara kita masih tergolong muda, masih bisa bekerja, justru dorong saudara kita untuk mandiri, jangan bergantung kepada kita. Ada hikmat-hikmat praktis tertentu untuk kita bisa keluar daripada permasalahan. Kalau ada saudara kita, keluarga kita tergantung dengan kita, bahkan karena lifestyle membuat dia akhirnya kesulitan keuangan. Tidak selalu memang hal itu menjadi tanggungan kita. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu. Memang akhirnya tak ada jalan lain, harus kita yang membantu orang itu. Misalkan orang tua kita sudah tua tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sendiri yang sakit-sakitan mungkin. Akhirnya menjadi tanggungan kita sebagai anak-anaknya. Dan juga sebagai bukti kita anak yang berbakti. Anak yang punya iman kepada Tuhan. Kita pun tidak akan pernah meninggalkan orang tua kita, bukan? Dalam kondisi yang demikian. Dan saya berdoa ada hikmat-hikmat praktis yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena tidak semua permasalahan dalam keluarga kita bisa kita tanggung, kita bisa selesaikan. Tapi kalau membayangkan kondisinya Daud, tidak mudah yang dia hadapi. Keluarganya pun terancam. Padahal Daud tidak melakukan kesalahan atau kejahatan yang setimpal dengan itu. Tapi ternyata Daud tidak bersungut-sungut. Daud tidak mengambil keputusan, aku ini korban. Daud melihat jauh ke depan. Bagaimana dia tekun di dalam prosesnya Tuhan. Di tengah kondisi Daud yang begitu tidak kondusif. Tuhan tambahkan orang-orang yang mengalami kesukaran, mengalami kesulitan. Ditambahkan di dalam hidupnya Daud. Tapi saya meyakini tidak ada kecelakaan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Semua didesain Tuhan demikian. Semua pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Semua pada akhirnya kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang tepat, yang sempurna. Semua pada akhirnya Tuhan yang gak pernah meninggalkan dan membiarkan hidup kita berjalan sendirian. Seolah-olah bertubi-tubi. Bahkan orang-orang yang kayak begini dipercayakan dalam hidup Daud. Harusnya kan tentara-tentara yang hebat yang dipercayakan. Harusnya kan orang-orang yang kaya yang bisa nopang Daud secara keuangan. Harusnya kan orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya strategi, orang-orang yang dalam kondisi hati yang tidak sakit hati dong kalau mau dipercayakan Daud. Tapi siapa yang bisa menyelami pikiran dan rencana Tuhan? Tuhan tidak ada yang bisa menasehati dia. Pikirannya tak terselami oleh hikmat kita. Sepandai-pandainya kita, sehebat-hebatnya kita. Tak mampu menyelami pikiran Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Dan 400 orang yang berkumpul, mereka merasa mereka punya kesamaan dengan Daud. Orang-orang itu sakit hati. Orang-orang itu tidak puas dengan pemerintahan Saul. Orang-orang itu lari, dikejar tukang piutang. Mereka pikir punya kesamaan dengan Daud. Daud adalah pelarian. Daud juga mau dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Mereka pikir di 400 orang. Ini teman kita ini. Ini satu geng dengan kita. Tanpa mereka paham dan mengerti. Daud memang dikejar-kejar, mau dibunuh, memang menjadi pelarian. Tapi bukan karena kejahatan. 400 orang ini kebetulan yang tidak kebetulan. Mereka pikir sama dan mirip, akhirnya bergabung. Bapak Ibu Saudara, permasalahan di dalam hidup kita. Itu menjadi magnet untuk orang yang sama. Bisa mendekat kepada kita. Saya mendengar banyak kesaksian bagaimana orang disembuhkan dari sakit. Salah satunya adalah kanker atau kanker. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang pasti adalah dapat kesehatan atau mujizat kesembuhan. Tapi andai kata Tuhan izinkan atau ada sakit itu.
Saya mendengar banyak kisah bagaimana anak-anak Tuhan yang menderita kanker. Ada yang mengalami kesembuhan mujizat, ada yang meninggal juga di dalam sakit kankernya. Tapi akhirnya tanda petik menjadi magnet orang-orang yang punya sakit yang sama. Mendekat kepada anak-anak Tuhan ini. Dan anak-anak Tuhan ini bisa bercerita. Bisa menguatkan orang-orang yang sama-sama menderita sakit kanker ini. Apakah Bapak Ibu Saudara punya masa lalu dibuang oleh orang tua kita? Orang tua kita gak peduli. Sudah dari kecil kita dititipkan kepada nenek kakek kita atau emak engkong kita. Atau kepada saudara jauh kita. Entah gak tahu alasan orang tua kita apa. Lalu kita benci dengan mereka. Lalu kita pikir orang tuaku memang seperti itu. Daud menunjukkan dirinya. Tak mau dia dikuasai oleh kepahitan kejengkelan. Di tengah-tengah hidup yang penuh himpitan masalah. Dia tetap melakukan fungsinya sebagai anak. Dia tunjukkan kasih sayangnya kepada orang tuanya. Dia lakukan yang terbaik. Seharusnya begitu juga yang kita lakukan kepada orang tua kita. Apapun yang pernah mereka lakukan, lepaskan pengampunan. Justru di saat-saat mereka masih hidup, tunjukkan kasih kita. Dan kita berdoa siapa tahu, satu saat mereka akhirnya mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti kita pun juga ditangkap oleh Tuhan. Bukankah indah ketika orang tua kita sebelum mereka meninggal, sebelum mereka dipanggil Tuhan, mereka pun juga punya iman yang sama. Jangan biarkan kepahitan merusak hubungan kita dengan keluarga. Kalau kita perhatikan kisah hidup Daud. Ketika Daud mengambil keputusan A, B, C, dan D, banyak sekali peristiwa. Selalu diawali dengan kata-kata ini. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Entah lewat hambanya, lewat nabi. Entah Tuhan berbicara sendiri. Tapi dalam banyak peristiwa, kalau kita baca kembali kisah perjalanan Daud, selalu dimulai dengan begini. Apalagi keputusan-keputusan besar. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, kepada Allah. Demikian juga seharusnya kita. Dalam setiap keputusan demi keputusan, terutama keputusan-keputusan besar. Mau pindah kota, pindah pekerjaan. Anak disekolahkan di mana, dikuliahkan di mana. Kita mau pindah tempat tinggal dan semua yang terutama keputusan-keputusan besar. Libatkan Tuhan. Dan Daud belajar selalu untuk melibatkan Tuhan. Meskipun dia harus masuk ke hutan Keret itu. Yang penuh pasir. Udara yang begitu panas, dia sudah mapan, sudah nyaman di Gua Adulam. Tapi dia rela meninggalkan kenyamanannya. Karena dia tahu ada rencana dan kehendak Tuhan yang belum selesai. Bapak Ibu Saudara, bukankah demikian dalam hidup kita? Kadang kita sudah enak, nyaman, mapan, Tuhan izinkan sesuatu yang tidak nyaman. Tapi kalau itu berdasarkan tuntunan Tuhan, kalau itu berdasarkan kehendak dan rencana Tuhan, jalani. Karena pada akhirnya kita bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada 3 aplikasi yang simple, yang sederhana. Yang perlu kita lakukan supaya kita tidak punya mental korban. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan tawar hati. Menghadapi situasi kondisi apapun juga jangan tawar hati. Jangan baperan. Selalu lihat ada rencana dan kehendak Tuhan di balik semua itu. Jangan hati kita menjadi tawar lalu menyalahkan ini itu, menyalahkan orang itu, enggak. Kalau kita berjalan dalam kehendak dan rencananya, Tuhan izinkan proses terjadi, selalu yakini ini. Bahwa di balik semua itu pasti Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jangan tawar hati. Kalau kita tawar hati, kata Alkitab dalam masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Kalau kita gerusa-gerusu kemerungsung, dalam masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Tak heran seperti bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun. Tidak menuju tanah perjanjian. Karena sikap hati mereka yang salah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Daripada kita punya mental korban, miliki iman dipakai Tuhan. Ada 400 orang yang loser, yang pecundang, yang gak punya masa depan, yang hidupnya kalah. Pernikahannya mau hancur. Mau bunuh diri, sudah gak tahu jalan keluar. Ada 400 orang yang Tuhan taruh. Daripada kita punya mental korban, lebih baik kita berkata gini, Tuhan, ajari aku punya iman untuk dipakai Tuhan. Seperti Daud dipakai Tuhan, 400 orang, bahkan jadi 600, bahkan jadi pasukan yang gagah perkasa. Demikian juga kita.
Jangan underestimate diri kita. Jangan anggap enteng diri kita sendiri. Roh yang Tuhan taruh dalam diri kita itu Roh Kudusnya. Jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Punyalah iman. Dipakai Tuhan untuk mengubahkan orang-orang. Dan yang terakhir, sederhana, percaya saja. Jangan salahkan Tuhan, jangan curiga kepada Tuhan. Rancangan dia berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Percaya saja. Kita bukan korban. Aku bukan korban. Bapak Ibu Saudara bukan korban keadaan. Kita justru adalah anak-anak Tuhan. Yang dipakainya, yang dipilihnya. Teruslah maju dan bangkit dalam kehendak dan rencananya.